Kiai Kholil Harun Kasingan Rembang populer disebut Kiai Kholil Kasingan, lahir di Sarang, Rembang pada tahun 1293 Hijriah bertepatan 1876 Masehi, putra terakhir Mbah Harun dari Sarang. Ibunya bernama Sintok. Saudara-saudaranya adalah Kiai Mahfudel, Kiai Umar, Kiai Fatlil, Kiai Sodik. Kesemuanya adalah ahli-ahli ilmu dan agama. Ibunya, Sintok binti Lanah, adalah adik dari Kiai Haji Ghazali Sarang. Mbah Harun meninggal dunia ketika Kiai Kholil masih kecil. Sejak usia anak-anak, Mbah Kholil Harun berada dalam pengawasan kakaknya Kiai Umar Harun dan pamannya Kiai Ghazali Sarang. Keuntungan yang besar ini disambut dengan kemauan Mbah Kholil Harun untuk menuntut ilmu dari keduanya dan juga kiai-kiai lain di Sarang, diantaranya Kiai Murtado bin Muntaha. Pada waktu beranjak remaja, Kiai Kholil sempat ikut dengan kakaknya Kiai Fatlil di pesantren Tambak Boyo. Kiai Kholil lalu melanjutkan mencari ilmu ke Bangkalan Madura, berguru kepada wali zaman itu yakni Kiai Kholil bin Abdul Latif, Bangkalan. Pada usia 17 tahun, Kiai Kholil berangkat ke Haramain sebagaimana kaprahnya santri-santri pada masa itu untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus berguru kepada ulama di Makkah. Pada masa itu, Kiai Kholil sudah dikenal sebagai pemuda yang tinggi ilmunya, alim, dan sering melakukan riyadlah. Pada 1892, Kiai Kholil sampai di Mekah. Beliau mengaji kepada Kiai Mahfudel Termas yang ketika itu berusia 25 tahun. Mekah saat itu sedang dalam masa keemasan ulama dari Nusantara. Kiai Kholil belajar juga kepada Syekh Bakri Syato, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Hatib Al-Minangkabawi, dan ulama-ulama lain yang sezaman. Beliau belajar di Masjidil Haram selama 8 tahun. Pada 1900, Kiai Kholil pulang ke Sarang dan diambil menantu oleh gurunya, Kiai Murtado bin Muntaha. Pernikahan ini tidak bertahan lama. Istri beliau meninggal dunia. Hari-hari beliau di Sarang diisi dengan mengajar dan belajar tanpa melupakan riyadlah mendekat kepada Allah. Pada 1901, Kiai Kholil menjadi hakim di Hof voor Islamietische Zaken Pengadilan Agama Hindia Belanda berkantor di Rembang. Karena tugas inilah, beliau lalu bermukim di Rembang. Kiai Kholil menikah lagi dengan Nyai Sukatmi binti Haji Nur Hadi Kasingan. Kegiatan belajar mengajar beliau lanjutkan dengan mendirikan pesantren Kasingan. Pesantren ini pada puncak kejayaannya, pernah memiliki 2000 santri dari berbagai daerah di Indonesia, ujarnya. Santri-santri Kiai Kholil banyak yang melanjutkan perjuangannya, menjadi kiai dan mengasuh pesantren. Di antara santri-santrinya adalah Kadasuki Solo, Ka Abdul Hamid Kendala, Ka Turaihan Ajuri Kudus, Ka Abdul Jalil Kudus, Ka F. Basuni Rembang, Ka Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan, Ka Sanusi Banyuwangi, Ka Masduki Banyuwangi, Ka Badri Pasuruan, Ka Abdusi Syakur Bangil, Ka Kholil bin Abi Hasan Bangil, Ka Makrus bin Ali Lirboyo Kediri, Ka Murodi Nganjuk, Ka Faturrahman Padangan, Ka Abdul Malik Blora, Ka Fauzan Jepara, Ka Baidowi Rembang, Ka Husain Jenu Tuban, Ka Usman bin Masum Al-Maki, Ka Abdurrashid Jepara, Ka Abdusi Syakur Kudus, Ka Abdul Majid Pasuruan, Ka Masum Cirebon, Ka Masruhan Semarang, Ka Taslim Demak, Ka Soli Tuban, Ka Camzawi Rembang, Ka Abdullah Zaini Demak, Ka Bisri Mustafa, Ka Misbah Tuban dan lain-lain.
Pernikahan Kiai Kholil dengan Nyai Sukatmi dikaruniai dengan 4 orang putri dan 2 orang putra, yakni Nyai Fatimah istri Kiai Haji Camzawi Rembang, Nyai Sofiyati istri Kiai Haji Abdullah Zaini Demak Rofi'i, meninggal sewaktu kecil Kiai Ahmad Suyuti Kholil Tasik Agung, Mbah Ndeloh Nyai Sadiyah istri Kiai Haji Soleh, Makam Agung Tuban, dan Nyai Marufah istri Kiai Haji Bisri Mustafa. Pada 1925, Nyai Sukatmi meninggal dunia. Kemudian Kiai Kholil lalu menikah lagi dengan Nyai Syafiah, melahirkan 2 orang putri dan seorang putra, yakni Kiai Haji Mamun Kholil, Nyai Fatimah, Nyai Mamunatun, Kiai Asrori Magelang, Nyai Sofwah, Kiai Masyiruf Masak. Kiai Kholil Harun sakit ringan pada tahun 1939. Sakit ringan ini berakhir dengan wafatnya beliau pada hari Senin, 2 Rabiul Tsani 1358 bertepatan dengan tanggal 21 Mei tahun 1939 M. Beliau dimakamkan di makam Kabongan Kidul dekat dengan pesantren beliau, yakni pesantren Kasingan Rembang. Kiai Kholil dikenal sebagai Imam Sibawayihnya Jawa. Ini karena kepakaran beliau di bidang ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Alfiyah Ibn Malik, salah satu kitab nahwu yang wajib dihafal dan dikuasai oleh para santri. Murid-murid Kiai Kholil yang memiliki pesantren juga menjadikan Alfiyah Ibn Malik sebagai kitab wajib yang dikaji, sebagai salah satu kekhususan dan keunggulan dari pesantren tersebut. Pondok Kasingan telah mencetak para santri yang alim dan soleh. Sebut saja, Kiai Haji Abdul Hamid Kendala, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, dan Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo yang merupakan sebagian dari alumni dari Pondok Kasingan. Pondok ini pernah memiliki kurang lebih 2000 santri, lalu, semakin menyusut dengan vakumnya pondok karena pandemi. Sekarang masih ada beberapa santri yang semuanya bersekolah umum, baik putra maupun putri. Siapa yang tak kenal dengan Kiai Haji Kholil Harun Kasingan? Beliau adalah salah satu ulama Nusantara yang tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Bahkan, beliau dijuluki sebagai Imam Sibawayihnya Tanah Jawa karena keahliannya, terlebih dalam ilmu nahwu. Beliau salah satu dari 2 ulama yang bernama Kholil yang terkenal dengan kedalaman ilmunya setelah Syekh Kholil Bangkalan. Dan kami merasa sangat terhormat sekali bisa ditempatkan di kediaman asli Kiai Haji Kholil Harun. Rumah beliau sangat sederhana, mayoritas masih berbahan kayu, mulai dari dinding, tiang, langit-langit, bangku, meja, dan bahkan dengan lukisan-lukisan masih terkesan sangat klasik. Kami ditempatkan di pendopo, berada di ruang tamu. Di pendopo yang cukup luas itu, kami sambil meletakkan barang-barang dan berbincang ringan dengan Mas Rifai, tiba-tiba Ibu Nyai Aminah Tadak, cucu dari Kiai Haji Kholil Harun. Kami menunduk tazim. Beliau sangat ramah dengan kami. Beliau sedikit menceritakan sekilas tentang sejarah Kiai Haji Kholil Harun dan Pondok Kasingan, termasuk rumah itu. Beliau Kiai Haji Kholil Harun itu sangat alim. Bahkan dalam sehari semalam mampu membaca kitab sebanyak lebih dari 10. Beliau juga seorang ulama yang produktif. Maksudnya, karena dulu belum ada percetakan dan sulitnya mendapatkan kitab, maka Kiai Haji Kholil Harun menyalin kitab-kitab pelajaran dan memberikannya pada santri untuk bahan belajar. Ucap Ibu Nyai, wallahu a'lam bishawab.